Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang revolusi ekonomi mikro. Perkenalkan, saya Ayu Kenyo Widyaningsi, NPM 2020 14500-821, dan rekan saya yang pertama ada Aura Safrida, NPM 2020 14500-819, yang kedua ada Fadia Fatma dengan NPM 2020 14500-820, dan yang terakhir ada Sherlyn Cesa Akbar dengan NPM 2020 14500-874. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu tentang pengertian ruang lingkup dan tokoh pemikiran ekonomi mikro. Secara umum, pengertian ekonomi mikro adalah studi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Pemikiran ekonomi modern dinyatakan dimulai dari terbitnya buku Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature of Cows because Wealth of Nation pada tahun 1776 atau disingkat dengan The Wealth of Nation. The Wealth of Nation disebut juga sebagai awal mula munculnya ilmu ekonomi, walaupun pemikir lainnya yang lebih dulu juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Ide utama yang diajukan oleh Smith adalah tentang kompetisi antara berbagai penyedia barang dan pembeli akan menghasilkan kemungkinan terbaik dalam distribusi barang dan jasa, karena hal itu akan mendorong setiap orang untuk melakukan spesialisasi dan peningkatan modalnya sehingga akan menghasilkan nilai lebih dengan tenaga kerja yang tetap. Smith-Thesis berkeyakinan bahwa sebuah sistem besar akan mengatur dirinya sendiri dengan menjalankan aktivitas masing-masing bagiannya sendiri-sendiri tanpa harus mendapatkan arahan tertentu. Hal ini yang biasa disebut sebagai invisible hand dan menjadi pusat gagasan dari ekonomi pasar dan kapitalisme itu sendiri. Smith adalah salah satu tokoh dalam era klasikal ekonomi dalam kontributor utama John Stuart Mill dan David Ricardo. John Stuart Mill pada awal hingga pertengahan abad 19 berfokus pada wealth yang didefinisikannya secara khusus dalam kaitannya dengan nilai tukar objek atau yang sekarang disebut dengan price. Selanjutnya adalah tokoh pemikiran ekonomi mikro. Beberapa ahli memaparkan pendapatnya masing-masing mengenai pengertian ekonomi mikro. Berikut ini pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Yang pertama ada David Amos. David Amos berpendapat bahwa ekonomi mikro merupakan langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Yang kedua ada Adam Smith. Adam Smith melihat ekonomi mikro sebagai adanya berbagai pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Yang ketiga ada N.J. Menkiel. Dalam buku yang ditulis, N.J. Menkiel menuliskan pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu-individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar tertentu. Yang keempat ada David Ricardo. David Ricardo berpendapat tentang ekonomi mikro bahwa pengertian ekonomi mikro adalah suatu kondisi yang mana para pelaku ekonomi sudah memiliki informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar. Dengan demikian, ekonomi mikro tersebut menjadi faktor penentu dari pasar ekonomi global. Saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu ceteris paribus dan analisa demand supply. 1. Ceteris paribus, istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai dengan hal-hal lainnya tetap sama. Dalam ilmu ekonomi, istilah ceteris paribus digunakan sebagai asumsi untuk menyederhanakan beragam formulasi dan deskripsi dari berbagai anggapan ekonomi. Yang kedua ada analisa permintaan dan penawaran atau demand and supply. Interaksi antara pembeli dan penjual di pasar akan menentukan tingkat harga barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya muncul teori permintaan atau demand dan teori penawaran atau supply, di mana teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang, sedangkan teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijualnya. A. Definisi permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu dan periode tertentu.
Permintaan terhadap suatu barang dan jasa menunjukkan suatu hubungan antara sejumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk membeli di pasar pada waktu tertentu. B. Hukum permintaan. Hubungan permintaan dan harga permintaan disebut hukum permintaan. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit jumlah barang yang diminta. Begitupun sebaliknya. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. Harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah permintaan barang tersebut akan meningkat. 2. Harga barang pengganti. Harga barang pengganti turut menentukan jumlah barang yang diminta konsumen. Berkurangnya jumlah yang diminta disebabkan karena konsumen lebih memilih membeli barang pengganti yang relatif lebih murah. 3. Harga barang pelengkap. Contoh, mobil dan bensin merupakan dua barang yang harus digunakan bersama-sama. Apabila harga bensin naik, maka kecenderungan orang untuk membeli mobil akan turun. 4. Pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen turut menentukan jumlah barang yang diminta. Akibatnya, konsumen akan mampu membeli barang dalam jumlah yang lebih besar. 5. Selera konsumen. Tingginya selera konsumen terhadap suatu barang akan menyebabkan jumlah barang yang dibeli cenderung meningkat. 6. Perkiraan harga di masa yang akan datang. Perkiraan konsumen terkait dengan harga barang di masa yang akan datang turut menentukan jumlah barang yang diminta. Contohnya, ada dugaan kenaikan harga BBM, mengakibatkan banyak konsumen antri di SPBU untuk mendapatkan bensin yang lebih banyak. 7. Jumlah konsumen atau jumlah penduduk. Contohnya, peristiwa kelahiran bayi akan cenderung menyebabkan jumlah produk-produk perawatan bayi yang diminta bertambah, karena konsumen yang menggunakan produk-produk tersebut bertambah. 8. Intensitas kebutuhan konsumen. Misalnya, dengan meningkatnya curah hujan, maka intensitas kebutuhan akan jas hujan semakin meningkat. D. Definisi penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. E. Hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen akan bertambah. Begitupun sebaliknya. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. 2. Harga barang pengganti. Misalnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. 3. Biaya produksi. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. 4. Kemajuan teknologi. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain dengan menggunakan mesin-mesin modern, akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. 5. Pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu harga tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang sehingga penawaran juga akan berkurang. 6. Perkiraan harga di masa depan. Jika perusahaan memperkirakan harga dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. G. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat harga tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis pasar persaingan sempurna. Pemikir ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith yang pertama kali mencetuskan mengenai konsepsi pasar mengemukakan bahwa kompetisi yang terjadi dalam pasar sebuah konsepsi mengenai bentuk pasar yang ideal. Ilmu ekonomi mengalami perkembangan ketika para ahli ekonomi neoklasik membawa gagasan mengenai pasar kompetisi sempurna yang merupakan spesifikasi dari jenis kompetisi pasar. Ahli ekonomi penganut mazhab baru bahwa pasar persaingan sempurna hanya sebuah konsep yang tidak benar-benar ada dalam realitas kehidupan.
Kemudian, pendekatan terjadi membangun sebuah dasar pemikiran baru dalam ilmu ekonomi mengenai jenis pasar, yaitu persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Para ahli ekonomi neoklasik muncul dengan membawa misi menyempurnakan pandangan para ahli ekonomi klasik yang telah mendapat kritikan dan tantangan dari para kaum sosialis. Alfred Marshall adalah salah satu ahli ekonomi penganut mazhab neoklasik persaingan sempurna, yang merupakan usaha penyempurnaan dari pemikiran para ahli ekonomi klasik, yang juga merupakan ilmuwan terkenal dari mazhab Cambridge dari buku Deliarnov 1995. Pemikiran Marshall mengenai pentingnya kompetisi dalam pasar sesuai dengan pemikiran Smith bahwa kompetisi diperlukan agar kreativitas dan daya saing produsen meningkat sehingga mampu menghasilkan produk inovatif yang akan menghasilkan keuntungan lebih bagi produsen. Menurut Marshall, bentuk pasar yang sesuai dengan tingkat kompetisi yang tinggi adalah persaingan bebas atau Marshall mengembangkan konsepsi kompetisi bebas atau pasar persaingan sempurna. Namun asumsi yang dibangunnya tidak begitu jelas. Meskipun begitu, ada beberapa poin utama dari pemikiran Marshall ini yang kemudian membangun dasar dari konsepsi kompetisi bebas. Marshall dalam konsepnya menerapkan asumsi yang pertama, yaitu dalam sebuah pasar terdapat banyak produsen dan konsumen, atau suppliers and vendors. Banyaknya jumlah produsen dan konsumen ini yang kemudian menciptakan suatu persaingan sempurna. Kuantitas jumlah produsen yang kemudian menciptakan suatu persaingan sempurna akan meningkatkan tingkat permintaan dalam pasar, sehingga para produsen akan bersaing dalam menemukan cara untuk menarik perhatian konsumen. Perilaku produsen ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, di mana menurut pemikiran Sheet and Marshall, bahwa persaingan sempurna mendorong produsen untuk melakukan inovasi demi meraih profit. Kedua, adalah di dalam pasar persaingan sempurna, barang yang dijual cenderung homogen. Hal ini menyebabkan harga barang ditentukan oleh pasar untuk menghindari kerugian. Asumsi yang ketiga adalah pengetahuan dan informasi merupakan hal yang penting, di mana keduanya harus saling tersedia setiap saat. Terjadinya pure competition dalam pasar yang kompetitif mengharuskan produsen memiliki pengetahuan dan mobilitas. Asumsi yang terakhir adalah produsen dalam pasar persaingan sempurna memiliki kuantitas yang kecil. Hal ini membuat produsen tidak memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi harga yang kemudian ditentukan oleh pasar. Keyakinan ekonomi klasik atas mekanisme pasar didasari asumsi-asumsi bahwa struktur pasar merupakan persaingan sempurna. Informasi simetris dan sempurna, input dan output adalah homogen. Para pelaku ekonomi bersifat rasional dan bertujuan memaksimalkan kegunaan atau keuntungan. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli tidak dapat saling mempengaruhi harga pasar, dan hanya berperan sebagai penerima harga atau price taker. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Di pasar yang bersifat homogen, para pembeli tidak dapat membedakan dari mana barang dan jasa itu berasal, bisa jadi dari produsen A, produsen B, atau produsen C. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang paling ideal menurut mazhab klasik, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi, optimal efisiensinya. Dalam pasar persaingan sempurna ini, pembeli dan penjual berjumlah banyak. Artinya, jumlah pembeli dan jumlah penjual demikian besarnya, sehingga masing-masing pembeli dan penjual tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Dengan demikian, masing-masing pembeli dan penjual telah menerima tingkat harga yang terbentuk di pasar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Homogenitas produk. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk bersifat identik. Pembeli tidak dapat membedakan apakah satu barang berasal dari produsen A, produsen B, atau produsen C. Produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Banyaknya barang yang diperdagangkan bersifat homogen, artinya konsumen beranggapan bahwa barang yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang sama. Yang kedua adalah pengetahuan sempurna. Informasi pasar lengkap, artinya antara pembeli dan penjual saling mengetahui tentang mutu, harga, tempat, dan waktu barang-barang yang diperdagangkan.
Para pelaku ekonomi, konsumen, dan produsen memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang diperjualbelikan. Dengan demikian, konsumen tidak dapat mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 3. Output perusahaan relatif kecil terhadap output pasar. Semua perusahaan dalam industri atau pasar dianggap berproduksi efisien, biaya rata-rata terendah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kendati demikian, jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibanding jumlah output seluruh perusahaan dalam industri atau pasar. Perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga, jumlah perusahaan sangat banyak, dan masing-masing perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan dalam pasar. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Konsekuensi butir C adalah perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar. Karena secara individu, perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang dapat dilakukan perusahaan adalah menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba. Pengambil harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada dalam pasar industri tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kelima, tidak ada keterlibatan pemerintah, bebas dari campur tangan pemerintah. Artinya, pemerintah tidak turut campur tangan dalam menentukan harga di pasar. Timbulnya kekuatan tersendiri dalam pasar, artinya tidak ada kekuatan luar, baik pemerintah maupun pihak lain yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli. Dan ciri terakhir adalah keleluasaan masuk atau keluar pasar. Jika perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, jika ada produsen yang ingin melakukan masuk dalam kegiatan di industri atau pasar tersebut, dalam industri atau pasar masih bisa memberikan laba, maka dengan mudah hal tersebut dilakukan. Demikianlah penjelasan mengenai analisis pasar persaingan sempurna. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. 1. Pengertian ekonomi mikro dan makro. A. Mikroekonomi. Ilmu ekonomi mikro atau mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas. Mikroekonomi adalah cabang yang berfokus pada bagaimana individu, rumah tangga, dan organisasi membuat keputusan mereka untuk mendistribusikan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana keputusan-keputusan ini mempengaruhi umum pasokan dan permintaan untuk komoditas dan jasa. Mikroekonomi biasa juga disebut sebagai pandangan bottom-up ekonomi atau bawah ke atas, atau bagaimana orang berurusan dengan uang, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Mikroekonomi berfokus pada pasokan dan permintaan. Sebagai contoh, mikroekonomi akan melihat bagaimana sebuah perusahaan tertentu bisa memaksimalkan produksi dan kapasitas sehingga dapat menurunkan harga dan lebih mampu bersaing dalam industrinya. Terdapat 3 teori dalam ekonomi mikro, yaitu 1. Teori harga, yaitu melihat interaksi antara penawaran dan permintaan barang dan jasa dalam suatu pasar. 2. Teori produksi, yaitu menganalisa biaya produksi serta tingkat produksi optimal bagi produsen sehingga mencapai tingkat laba maksimum. 3. Teori distribusi, yaitu membahas tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, serta tingkat keuntungan dari pengusaha. Ekonomi mikro meneliti bagaimana keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga. Salah satu tujuan ekonomi mikro adalah menganalisa pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, dan alokasi sumber terbatas di antara banyak pengguna alternatif. Analisis dalam teori ini dibuat berdasarkan pemikiran bahwa 1. Keputusan dan keinginan manusia adalah tidak terbatas. 2. Kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah terbatas. B. Makroekonomi. Pada akhir tahun 1920 sampai awal tahun 1930-an, terjadi kemunduran kegiatan perekonomian yang sangat serius di berbagai negara dunia. Akibat dari peristiwa ini, maka pengangguran sangatlah tinggi. Industri beroperasi jauh di bawah kapasitasnya yang normal. Sumber dari permasalahan ini yaitu kekurangan permintaan dalam masyarakat. Dari peristiwa ini mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yaitu John Maynard Keynes
dari Universitas Cambridge, Inggris untuk mengevaluasi pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Berdasarkan evaluasinya, Keynes pada tahun 1936 menerbitkan suatu buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Buku ini antara lain mengkritik pandangan ahli ekonomi klasik. Pandangan klasik ini merupakan landasan pemikiran dari analisis-analisis dalam teori ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro adalah sistem yang mempelajari variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi tabungan masyarakat, dan investasi total. Makroekonomi adalah cabang yang mempelajari jumlah total kegiatan ekonomi, berhubungan dengan masalah pertumbuhan, inflasi, pengangguran, kebijakan nasional ekonomi yang berasal dari inisiatif pemerintah, misal perubahan tingkat pajak. Sebagai contoh, makroekonomi akan melihat bagaimana peningkatan atau penurunan ekspor bersih akan mempengaruhi jumlah devisa suatu negara. Hal-hal yang dianalisis dalam ekonomi makro. 1. Faktor-faktor yang menentukan kegiatan ekonomi dari suatu negara. 2. Masalah yang dihadapi setiap perekonomian suatu negara. 3. Peranan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. 2. Perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Variabel harga mikroekonomi adalah nilai dari suatu komoditas atau barang tertentu saja, sedangkan makroekonomi adalah nilai dari komoditas secara agregat atau keseluruhan. Variabel unit analisis mikroekonomi yaitu perubahan kegiatan ekonomi secara perorangan atau individual. Contohnya permintaan dan penawaran konsumen, perilaku konsumen dan produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan. Sedangkan makroekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang membahas secara menyeluruh. Contohnya pendapatan nasional, investasi, kesempatan kerja, inflasi, dan neraca pembayaran. Variabel tujuan analisis mikroekonomi yaitu terkonsentrasi mengenai cara dalam mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Sedangkan makroekonomi yaitu terkonsentrasi pada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh.